Sebelum kita mulai belajar, kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada pertemuan kali ini yaitu tentang penilaian investasi. Kenapa investasi harus dinilai? Investasi harus dinilai karena untuk menghindari investasi-investasi yang bodong. Banyak di kalangan masyarakat kita itu yang tertipu dengan investasi-investasi bodong. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah investasi itu betul atau tidak. Makanya diperlukan suatu alat untuk menilai yang namanya investasi. Di dalam menilai investasi, yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung rata-rata pendapatannya, di mana rata-rata dari keuntungan yang kita peroleh. Yang pertama yaitu average rate of return atau rata-rata dari keuntungan yang kita dapat, di mana ARR sendiri hanya menentukan berapa return rata-rata dari suatu investasi tanpa memperhatikan waktu kapan cash flow tersebut diperoleh dan tanpa memperhatikan nilainya. Yang penting rata-ratanya di atas yang ditentukan. ARR sendiri itu dapat diperoleh dengan membagi antara rata-rata net cash flow atau cash bersih dibagi dengan investasi atau dilambangkan dengan N dibagi dengan N0 dikali dengan 100%, di mana N tersebut adalah jumlah tahun dan N0 adalah investasi awal. Contohnya, di sini ada dua proyek, yaitu yang pertama proyek A dan proyek B. Keduanya di awal usaha, mereka sama-sama menginvestasikan dana sebesar 100 juta di sini. Dengan pendapatan tahun 1 sampai dengan tahun kedua untuk proyek A, itu pendapatannya dari atas atau besar dulu dan menurun, atau disebut dengan pendapatan menurun, di mana perolehan tahun pertama itu 50 juta, di tahun kelima itu sampai dengan 10 juta. Sedangkan proyek B ini itu di tahun pertama pendapatannya kecil, yaitu sekitar 10 juta, tetapi di tahun berikutnya itu meningkat yang cukup besar, di mana perolehan itu adalah 30, 40, 50, dan juga 40. Jika kita untuk menghitung ARR-nya atau return-nya, maka rata-rata proyek A, yaitu pendapatan dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5, kita tambahkan dibagi dengan jumlah tahun tersebut. Di sini karena ada 5 tahun, maka dibagi dengan 5 tahun. Di sini rata-ratanya itu 50 tambah 40 tambah 30 tambah 20 tambah 10 sama dengan 150.000 atau 150 juta untuk proyek A. Sedangkan proyek B sendiri itu pendapatannya sebesar 170.000 atau 170 juta. Jika dibagi dengan 5 tahun, maka untuk proyek A, pendapatan rata-ratanya adalah 30 juta per tahun. Sedangkan untuk proyek B, rata-rata pendapatannya adalah 34 juta. Jika dilihat dari kedua proyek ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa rata-rata keuntungan yang diperoleh dari proyek A itu sebesar 30% dari investasi yang kita lakukan. Sedangkan untuk proyek B itu sebesar 34% dari investasi yang dilakukan, yaitu sebesar 100 juta. Artinya perolehannya dalam 5 tahun tersebut dengan modal 100 juta, maka keuntungan yang didapat adalah sebesar 30%.
30 juta. Sedangkan untuk proyek B, itu keuntungan yang didapat sebesar 34 juta selama 5 tahun ini. Kesimpulannya, dari kedua proyek di atas, average rate of return-nya atau ARR-nya, investasi A adalah 30%, sedangkan investasi B adalah 34%. Jadi investasi B, tingkat keuntungannya atau pengembaliannya lebih besar daripada investasi yang kita lakukan di proyek A. Di dalam metode penilaian investasi, yang pertama tadi adalah ARR. Sekarang adalah payback period atau jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi tersebut. Atau disebut dengan payback period atau periode pengembalian investasi. Di dalam periode pengembalian investasi ini dapat dilakukan dengan dua cara perhitungan. Yang pertama yaitu tanpa diskon faktor atau membagi antara investasi dibagi dengan net cash flow-nya saja. Sedangkan untuk yang kedua yaitu dengan diskon faktor. Kalau dengan diskon faktor artinya investasi yang dilakukan atau investasi atau I0-nya dikurangi dengan kas bersih setelah diskon atau setelah dikurangi dengan bunganya. Contohnya di sini. Untuk proyek A, net cash flow-nya dari tahun 1 sampai dengan tahun 5, yaitu rata-ratanya adalah 24.180. Sedangkan yang B, rata-ratanya adalah 25.827. Jadi, jika dihitung tanpa menggunakan diskon faktor, maka proyek A, investasi yang kita lakukan akan kembali atau waktu yang dibutuhkan yaitu selama 4 tahun 2 bulan atau 4,2 tahun. Sedangkan proyek B itu lebih cepat. Dikarenakan apa? Dikarenakan rata-rata perolehannya, rata-rata pendapatan ini dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 itu lebih besar dibandingkan dengan proyek A. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi kita itu selama 3 tahun 9 bulan atau 3,9 tahun. Kesimpulannya, dari kedua proyek ini baik A maupun B, jika tanpa diskon faktor, proyek A itu 4,2 tahun dan proyek B itu 3,9 tahun. Artinya di sini, jika kita lihat perhitungannya, maka proyek B ini itu lebih cepat pengembaliannya dibandingkan dari proyek A. Artinya, dana yang kita investasikan itu lebih cepat kembali daripada proyek A. Di sini yang kedua yaitu payback period atau jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi kita. Jika yang kedua yaitu menggunakan diskon faktor, jika tingkat bunganya atau faktor di bunganya yaitu sebesar 10%, investasi awal kita adalah 100 dengan perolehan setiap tahunnya yaitu net cash flow-nya adalah 30, 30, 30, 30, dan juga 30. Maka ini adalah tingkat bunganya. Kalau sebelumnya kita mempelajari yang namanya
harga menurun, yaitu dengan kendaraan. Apabila kendaraan itu mempunyai dua cara perhitungan. Yang pertama, yaitu metode garis lurus, dan yang kedua adalah metode tingkat bunga. Artinya di sini, kalau yang garis lurus, maka itu sama seperti yang tanpa diskon faktor. Jumlahnya berapa dibagi saja. Maka itu yang disebut dengan garis lurus. Sedangkan kalau untuk menggunakan suku bunga atau tingkat bunga, maka kita harus ketahui dulu tingkat bunganya berapa di tahun pertama sampai dengan tahun selanjutnya. Di sini, kalau menggunakan kalkulator itu, kita dengan tingkat bunga 10% itu dapat kita lakukan dengan cara perhitungan, yaitu 1,1 bagi-bagi sama dengan, maka hasilnya akan keluar pada tahun pertama. Untuk mengetahui tahun kedua, kita langsung sama dengan lagi. Tahun ketiga dan tahun keempat, tahun kelima, dan seterusnya itu langsung sama dengan. Di sini, bagaimana kalau bunganya 15% atau 20%? Maka jangan 1,1. Kalau 15% berarti 1,15. Kalau 20% berarti 1,2. Dan seterusnya. Tadi dengan menggunakan payback period atau jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi, dengan menggunakan diskon faktor, maka kita kalikan terlebih dahulu. Tahun pertama suku bunganya itu 0,909, atau dengan tingkat suku bunga, maka pada tahun pertama yaitu tingkat suku bunga bukan 1, tapi pada tahun ke-0 adalah 1. Tahun pertama maka dia akan berkurang dengan 10% atau 909. Tahun kedua itu 0,826, tahun ketiga 0,751, sampai dengan tahun kelima adalah 0,620. Maka net cash flow pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima kita kalikan dengan tingkat suku bunganya. Maka diperoleh tahun pertama yaitu 27,27, tahun kedua 24,78, dan tahun selanjutnya yaitu 22,53, 20,49, sampai dengan tahun kelima yaitu 18,60. Investasi awal kita adalah sebesar 100, maka kita kurangi dengan pendapatan pada tahun pertama. Pendapatan tahun pertama setelah didiskon faktorkan yaitu 27,27, maka 100 dikurangi dengan 27,27. Sehingga sisa investasi kita yang belum dikembalikan yaitu sebesar 72,73. Pendapatan tahun kedua yaitu ada 4,78. 72,73 tadi kita kurangkan dengan pendapatan tahun kedua yaitu 24,78, sehingga sisa dari investasi kita adalah 47,95. Kita kurangi lagi dengan pendapatan pada tahun ketiga. Tahun ketiga itu adalah 22,53. Jadi tadi sisanya adalah 47,95 dikurangi dengan pendapatan tahun ketiga sebesar 22,53, maka hasilnya atau sisanya yaitu 25,42. Selanjutnya, pada sisa tahun ketiga yaitu sebesar 25,42. Pendapatan tahun keempat adalah 20,49. Maka sisa pada tahun keempat itu sebesar 4,93. Sedangkan pendapatan tahun kelima adalah 18,60. Artinya, di sini kita hitung, oh berarti pada tahun keempat. Pada tahun keempat ini berarti modal kita belum kembali, tetapi yang terjadi adalah pada tahun kelima baru modal kita itu kembali. Jadi cara terbaiknya adalah 18,60 bagi dengan 4,93, maka dihasilkan 3, sekian atau digenapkan atau dibulatkan yaitu 4 bulan. Maka hasilnya 4 tahun 4 bulan investasi yang kita lakukan atau dana yang kita investasikan akan kembali.
Selanjutnya adalah net variation value, atau net variation value ini nilai bersih saat ini, atau selisih antara variation value aliran air bersih dengan variation value investasi. Dirumuskan NPV sampai dengan NCFT atau aliran air bersih yang diharapkan dari periode tersebut pada periode tertentu dibagi dengan 1 ditambah bunga dikurang dengan investasi awal. Contohnya di sini, proyek A, proyek B sama-sama kita menginvestasikan sebesar 100.000. Pendapatannya proyek A yaitu 120.920. Sedangkan proyek B adalah 129.134. Dikurangi dengan, tadi rumusnya adalah, yang pertama adalah kita menghitung selisih dulu antara aliran kas bersih dengan present value investasinya. Di sini 120.920 dikurangi dengan 100.000, maka sama dengan 20,920. Begitu yang B, proyek B adalah sisanya adalah 29.134. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa net present value pada proyek A yaitu 20.920 dan NPV proyek B adalah 29.134. Mungkin untuk pertemuan kali ini hanya sebatas ini. Bapak ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.